nanya dulu nih, suka duka kurir itu kan kan banyak lah, sering apa kita lihat ya. Si penerima paket waktu itu punya anjing. Heeh. Punya anjing, setelah paket saya kasih, sudah selesai, orangnya tanda tangan, si anjing ini ngonggong, guk guk, kayak kasih kode. Ternyata di gang itu ditutup sama anjing dua. Apanya? Selamat malam Mas Riki. Malam Mas. Yo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Sibuk cari duit Mas. Sama Mas. Wow, Riki ini uniknya. Nah, ini teman-teman yang buat yang belum tahu, ini ada Riki teman saya nih kerja di ekspedisi ya, bener ya? Bener Mas. Ya, di saat kerjaan lain pada di PHK, pada dipotong gajinya, orang ini malah malah sibuk banget. Bahkan sampai pernah update apa, Rik? Pernah update dia itu dapat THR dari mana? THR bener. Dari mana? Dari customer Mas. Dari customer yang dikirimnya. Gimana? Kurang ajar ya? Saat orang lain di PHK, saat orang lain dipotong gajinya, ya orang dapat THR-nya, dapat perusahaan dapat ya? Dapat. Nah, perusahaan dapat THR dari customer yang dikirimnya juga dapat. Berapa kali? Banyak, sering. Kalau pas puasa itu total sih 350-an Mas. Wah, lumayan lah ya. Lumayan. Nah, itu ceritalah. Gimana ini kesan-kesannya ini? Kan bisnis kan pada turun ya sama Iya. Covid ya. Tapi kalau ekspedisi kan kayak kok rame terus ya. Bahkan malah melonjak ya. Bener Mas. Nah, bener. itu gimana tuh? Melonjak itu seberapa melonjaknya? Kalau awal-awal itu mungkin belum terlalu melonjak sih Mas. Pas waktu pandemi ini baru-baru itu masih belum. Mungkin malah sepi Mas waktu awal-awal itu. Oh, sepi malah. Malah sepi, ya. Setelah diterapkan di rumah saja itu baru ramenya. Itu ramenya Iya. bener-bener ramenya parah. Mungkin 2 kali lipat dari biasanya. Oh, Iya. tapi kan lebaran biasanya kan emang rame kan. Benar, lebaran rame. Udah lebaran rame terus harus di rumah. Di rumah saja. Ah, itu. Paling jauh itu kemana, Rik? Ininya. Pernah ngirim. Kan kurir itu gimana sih? Sorry. Tanya sistem dulu. Sistem ngantar kurir apa? Ekspedisi apa? Ekspedisi Apa? si cepat. Si cepat. Nah, itu sistem apa ya? Ngirim barangnya tuh dibaginya gimana? Apa per kelurahan atau per apa gitu kalau kurir? Kalau tim saya sih cuman ngirim yang base Mas ya. Base itu kalau di si cepat itu yang sehari nyampe itu. Oh iya. Paket kilatnya itu. Satu tim base ada 4 orang. Cuma nge-cover area Malang Kota aja. Oh, Malang Kota aja. Malang Kota aja. Berarti Batu Kabupaten Malang enggak? Enggak, kabupatennya enggak. Rata-rata Riki satu hari waktu lebaran berapa paket satu orang? Satu orang mungkin 25 sampai 30 paket. 25-30 paket tuh alamatnya dibagi apa mencar atau dibagi area-area tertentu? Itu dibagi per area sih Mas. Oh, per area ya, biar cepat ya. Biar cepat. 25 sampai 30. 25 sampai 30-an. Lumayan itu. Itu yang bikin capek itu bukan kerjanya Mas. Nunggu barangnya gimana? Jadi kita kan masuknya jam 2 siang nih Mas. Masuk jam 2 siang terus nunggu barang nih Mas. Biasanya itu kan ada 2 trip. Satu yang trip pertama itu jam 4 sudah datang biasanya. Ya nunggu trip 2 ini antara datang enggak gitu. Biasanya datang, biasanya enggak gitu. Trip 2 ini apa? Trip 2 ini apa maksudnya? Trip 2 itu trip kedua yang paket base itu ada 2 trip ya. Oh, paket base itu 2 trip. Ada 2 trip. Itu kalau paket base itu ada batasnya nggak? Batas maksimal jam berapa harus sampai biasanya? Kalau paket base sih 24 jam pokoknya Mas. Besoknya pokoknya harus nyampe jam berapapun harus nyampe. Oh gitu. Iya. Berarti kan kalau si cepat nih kan memang udah ini ya
nasional udah menjangkau semua kan? Sudah ya. Iya. Soalnya kemarin, ada masalah nggak sih cepat waktu awal-awal corona? Soalnya aku pernah ngirim dari Jogja ya ke Banjarmasin. Itu pakai kargo Lion. Harusnya itu biasanya normal ya ke Banjarmasin tuh ya paling 2 hari lah sampai diantar ke alamat. Itu sampai 7 hari baru sampai. Nah, si cepat ngalamin nggak? Maksudnya kalau yang penerbangan pakai udara itu loh, ada keterlambatan kayak gitu nggak? Kalau di si cepat sih nggak sampai terlambat sih mas. Nggak sampai terlambat kalau di situ. Jadi barang yang benar-benar langsung datang itu langsung dihabiskan sama teman-teman itu. Oh enggak, itu maksudnya kalau misal ada lewat udara gitu. Emang sistemnya si cepat beda apa? Sama kargo emang beda? Kalau yang si cepat itu akhir-akhir ini kayaknya sudah ndak via darat semua mas. Oh, kalau yang antar pulau gimana? Kalau yang antar pulau itu ya itu mungkin lewat udara mas, kurang tahu kalau yang itu. Tapi kalau yang di Jawa darat semua berarti? Darat, iya. Walaupun ujung Jawa Timur, Banyuwangi ke Banten gitu. Iya biasanya darat sih. Darat ya? Cuman waktunya doang kan? Iya, ya makanya itu nunggu trip 1, trip 2 itu kan via darat itu yang bikin lama itu mas. Oh gitu. Iya, berarti kalau via darat sih masih bisa ini ya, masih bisa diatasi lah. Iya. Soalnya emang ya gimana ya, ya kan walaupun di lockdown di mana-mana, kalau angkutan barang tetap lewat kan. Tetap lewat. Nah, pernah apa ya? Pernah nganter, kan ini kan kurir lokal berarti ya? Iya. Pernah nggak nganter nggak tahu, nganter ke luar kota gitu, pernah nggak? Enggak sih mas. Enggak ya? Cuman dalam kota. Cuma lokal aja. Iya. Nah itu kalau lokal tuh ini nanya dulu nih, suka duka kurir itu kan banyak lah, sering apa kita lihat ya, suka dukanya kalau kurir ya. Kan sebenarnya pernah di ini ya, sebelum di cepat di JNE Ricky itu juga pernah di JNE, makanya pas masuk si cepat gak kaget aku, wah ini orang kalau udah pernah di JNE udah pasti diterima, gak mungkin gitu. Nah suka duka kan kita kan mungkin yang selama mungkin kita sebagai nerima kan nggak ngerasa lah, pokoknya sehari sampai besok padahal kita nggak tahu tuh perjuangan si kurir itu gimana. Nah pengalaman paling nggak enak dulu deh waktu. Paling nggak enak yang paling sering dialami itu mas ya, hujan. Itu paling nggak enak. Kita kalahnya di hujan mas. Kalau hujan pasti ada. Pasti kalah dah itu. Mending kepanasan daripada kehujanan. Oh gitu. Mending kepanasan daripada hujan. Bener. Kalau kepanasan bisa cari es degan. Oh. Kalau hujan nggak bisa ya. Kalau hujan cari kopi, cari bakso, cari yang lain-lain. Nah itu maksudnya kalau hujan apa ya? Intinya gimana? Barangnya gimana? Dikasih plastik atau gimana? Kalau itu sih dikasih plastik mas untuk antisipasi biar nggak sampai basah barangnya. Oh. Gitu. Tapi gitu-gitu tetap neduh nggak sih gitu? Apa ya? Tetap berteduh nggak sih kalau? Tetap berteduh mas ya hujannya. Ya itu makanya selain hujan apa? Selain hujan itu mungkin ini ada sih mas pengalaman ya. Ada di Malang, di Borobudur Agung, daerah Borobudur Agung situ. Situ itu saya masuk gangnya itu aman mas ya, enggak ada apa-apa. Setelah saya ketok, emang si penerima paket waktu itu punya anjing. Punya anjing. Setelah paket saya kasih sudah selesai, orangnya tanda tangan, si anjing ini ngonggong, guguk, kayak kasih kode. Ternyata di gang itu ditutup sama anjing 2. Apanya? Anjing 2. Padahal masuk enggak ada tadi. Kok bisa? Udah dikejar-kejar aja gitu. Kok bisa ya? Ya emang aneh ya. Emang banyak ya yang menyerang anjing di sana. Kok bisa? Iku aneh ya, berarti ya suka duka ya emang gitu ya. Pernah nggak ada ini nerima barang ini udah sampai depan rumahnya, terus orangnya nggak ada, di telepon nggak angkat. Itu sering sih mas gitu itu. Orangnya nggak ada di rumah, di telepon nggak ngangkat gitu. Ya gimana kita
nyikapinya, nyiasatinya untuk melayani konsumen itu tadi, Mas. Nah, biasanya kalau saya sih gini, kalau emang nggak ada di rumah, saya telepon nggak ngangkat atau nggak ada konsumen, setidaknya saya hubungi lewat WA atau SMS, saya tinggal kirim ke yang lain dulu. Oh gitu. Ke yang lain dulu. Kalau emang sudah dibalas waktu itu balik lagi ke lokasi. Oh. Gitu. Misalnya dari kantor juga kan biar penilaian itu enggak jelek gitu loh. Iya bener, biar penilaiannya nggak jelek ya. Nah itu ada nggak apa ya, customer yang jengkelin, megel lah. Ono nggak pernah nggak maksudnya megel itu misalnya paket sehari baru sampai jam 9 malam misalnya, terus lama banget Mas. Pernah nggak misal ada nggak yang gitu? Pernah Mas, sampai sekarang itu ya. Di daerah Permata Jingga kalau tahu. Iya. Di situ saya kirim itu jam 9 kurang seperempat lah Mas. Sudah saya ketuk di depan rumahnya, itu paket waktu itu masih di JNE. Yes. Sehari nyampe. Saya malah dimarahin Mas malam-malam ke situ. Kenapa? Saya enggak tahu ini jam berapa. Ini waktunya orang istirahat. Kembali besok aja ke sini. Padahal tinggal terima aja Mas. Iya. Tinggal terima. Lupa ini paketnya, yes. Besok aja dikirim lagi. Ini waktunya orang istirahat. Kok aneh? Sekarang saya kalau ke Permata Jingga enggak berani malam-malam. Dimarahin lagi. Kok aneh temen sih? Mungkin maksudnya, terlalu tinggal terima lah. Pak, ini nah itu ya yang di Permata Jingga ya. Enggak. Kok bisa? Itu emang aneh ya? Enggak, emang jam 9 emang kenapa sih? Jam malam. Mungkin jamnya orang itu untuk istirahat mungkin. Ya elah, jam 9 udah tidur. Ya enggak apa-apa sih. Cuma maksudnya enggak logis tuh. Ya elah, tinggal terima gitu loh. Ya kalau jam 12 mungkin udah tidur ya mungkin. Ya itu mah enggak tahu waktu. Jam 9 loh. Ini kurirnya udah di depan rumah. Capek-capek, Pak. Besok pagi harus balik, bayangin. Kasihan Pak kurirnya, Pak. Nah, pernah ini gak sampai gitu ke Malang yang kota paling ujung, paling jauh di mana? Kalau yang paling jauh waktu itu enggak pernah jauh sih Mas, soalnya kan cuman kota-kota aja nih. Malang. Selama di JNE juga kota-kota aja. Iya sih, kota-kota Malang enggak terlalu gede ya. Iya. Itu berarti 25 paket itu pas rame-ramenya 25 mah. Rame-ramenya itu. Kalau misal biasa gitu, kalau biasa itu antara 15 sampai 20 paket aja. 15-20. Biasanya 15-20 paket tuh berapa menit biasanya? Kalau saya sih kalau yang di sini ini areanya cukup luas Mas. Jadi contoh nih ya, ngirim dari paket 1 di PBI, paket kedua ini bisa di Permata Jingga. Jauhnya lompatnya terlalu jauh gitu. Makan jalannya itu yang jauh itu. 15 sampai 20 paket itu 2 jam lah Mas. 2 jam. Serius 2 jam? 2 jam. Enggak, kirain 6 jam 5 jam. Enggak Mas. Oh enggak ya. Itu satu trip itu maksudnya? Satu trip. Sehari berapa trip? Ya itu 2 trip tadi itu langsung dijadikan satu pengirimannya itu. Makanya keluar dari kantor itu jam 6 biasanya, jam 5, jam 6 baru keluar dari kantor. Gitu. Yang lama nunggunya yang lama Mas. Baru keluar itu ya, keluar kantor jam 6 sampai jam 8 jam 9 gitu. Jam 8 jam 9. Kirain seharian. Nah, kalau kurir pagi-pagi itu gimana? Sama ya? Kalau yang pagi itu dia targetnya lebih banyak sih Mas. Target barangnya lebih banyak. Oh gitu. Dia minimal harus bawa 60 sampai 70 paket. Buset. Itu si cepat Mas. Kalau di JNE beda lagi. Di JNE 140 paket. Anjir. Pagi. Itu tapi aneh ya, sistem ini aneh ya. Kayak mungkin fee per anunya beda ya sama yang kayak apa namanya yang kalau sehari sampai gitu beda ya. Sama sih Mas, kalau di sini sama, per paket itu di si cepat Rp500 per paketnya. Tapi kan itu di luarannya, di luar gaji yang di luar gaji. Gitu. Tapi aneh ya. Tapi bensin dapat gak gitu?
Bensin dapat. Oh, dapat ya? Oh. Voucher bensin, uang makan, pulsa setiap hari. Oh iya. Ada pulsa. Bener. Lupa. Masa kurir gak dibekali pulsa. Ya, berapa Rek biasanya, Rek? Boleh tahu? Kalau itu per harinya 55.000. Oh, lumayan cuy. Oh, itu ya, paket semuanya biasanya? Bukan, cuman voucher bensin, pulsa, makan. Iya, itu maksudnya. Itu. Bensin, pulsa, makan. 55.000. Lumayan cuy. 50.000. Itu ada ya? Berarti misal deh ya. Misal lagi banyak paketan masih banyak. 50.000 tetap jalan ya? Tetap dikasih atau gimana? Tetap. Luar biasa. Entah kita bawa paket 1, 2 atau berapa itu tetap di 50.000 itu. Ada paket, ada enggak 50 jatahnya itu. Jadi kalau paketnya masih banyak, kuota masih banyak, terus puasa, wah lumayan tuh, bisa penuh itu. Mungkin ya, yang nggak tahu sih mungkin dikira kurir itu gajinya sedikit sih Mas, tapi sebenarnya kalau dia ada bulanannya juga. Apa? Di samping harian 55.000 per hari itu ada bulan juga. Belum dikasih THR sama yang ngirim. Paling gede pernah dikasih berapa? Enggak, maksudnya mungkin si yang nerima ngasih fee, Mas ini buat Mas, pernah nggak? Yang paling gede itu kemarin tuh Mas, 200.000. Satu paket. Satu paket itu, satu alamat itu. Emang dia sering sih Mas, dia kalau nggak lebaran itu ngasihnya 20.000 gitu, buat Mas buat bensin gitu. Gitu. Hotel bensin udah dapat Mas ini buat lebaran gitu. 20.000, lumayan lah. 200.000 ya? Bener. Satu paket. Emang isi paket apa? Nggak mesti sih Mas. Nggak mesti. Yang terakhir kemarin itu Mas ya, padahal yang saya dikasih 20.000 itu, 200.000 itu paket posisi kehujanan Mas. Posisi kok untung dalamnya itu mainan sudah ada plastiknya. Bu, ngapunten ini paketnya basah. Oh ya enggak apa-apa ya, langsung saya buka, isinya cuma mainan Mas. Oh iya. Mas tunggu sebentar ya. Masuk Mas. Saya sudah dikasih pasti sudah cair. Ini Mas buat lebaran 200.000. Dibagi ke teman-temannya enggak Radi dong. Ya emang harus gitu emang. Ya emang unik kan, soalnya kan teman-temanku banyak lah yang mungkin ya mungkin temanmu juga banyak yang dapat pengurangan karyawan. Terus aku ngeliat ekspedisi ini kok kayaknya normal aja nih. Alhamdulillah Mas. Ya itu makanya. Terus dulu di JNE bro 3 tahun. 3 tahun di JNE. Terus di Si Cepat. Bedanya apa? JNE Si Cepat. Bedanya apa sih Mas? Ya maksudnya itu sistemnya sama atau beda? Sama aja sih Mas. Sama aja ya? Sama aja, kurang lebih ya sama aja. Itu tau nggak misalnya nih antar kota gitu, itu biasanya punya tiap kota punya mobil sendiri-sendiri gitu atau gimana? Ada sendiri armada untuk biasanya yang mobil itu untuk 5 kilo ke atas sih Mas. Oh. Gitu. Ini misalnya nih yang bedain orang ini nih, yang bedain paket yang sehari sampai atau yang 2 hari sampai atau 3 hari sampai. Itu apa ya? Yang bikin beda itu apanya? Apa pas sampai langsung diantar atau pas waktu sampai didiamin dulu semalam baru besok diantar atau gimana? Atau gitu ya emang sistemnya? Emang gitu Mas, kalau yang sehari nyampe itu begitu nyampe kantor pusat langsung dikirim. Oh, langsung dikirim. Emang harus langsung dikirim, ada atau nggak ada kurir siapapun harus kirim gitu. Pernah Mas waktu itu paket punya saya ketinggalan. Ketinggalan di kantor, yang ngirim admin saya. Ya bagi admin admin ekspedisi siap-siap nganter kalau kurirnya lupa. Jadi nggak peduli siapapun ya? Iya Mas. Emang kalau itu servisnya khusus spesial sih Mas. Gitu. Nah, kalau yang sampai berarti misalnya 2 hari itu ya sampai kantor pusat udah semalam dibiarin dulu. Iya. Besok pagi baru disikat sama teman-teman yang pagi gitu. Nah itu sebentar. Kalau yang pagi kenapa lebih banyak daripada yang sore atau
kan waktunya dia juga lebih banyak mas. Nah itu gimana ya aku mikir ya, apa nggak kelihatan nggak adil ya, maksudnya gini loh, nggak adil kan dia pasti jatahnya lebih banyak gitu, maksudnya itu loh apa namanya ya, fee-nya per paketnya itu loh. Nah itu ngatasinnya itu gimana, apa tiap orang digilir besok pagi hari ini pagi besok sore atau gitu gimana? Enggak, kalau di si cepat ini cuma ada 2 shift aja. Pagi sama sore punya saya itu yang 4 orang itu. Yang pagi gitu. itu yang pagi itu kira-kira ada berapa orang ya, 50-an mungkin mas. Pusat 50 kurir mungkin tuh. 50 kurir iya. Dan lucunya yang pagi itu mas ya, dia semakin banyak bawaan malah seneng. Nggak mau dibantu itu malah ada yang nggak mau, ada yang mau, ada yang enggak. Tapi maksudnya gimana? Misal nih barang sampean banyak, barangku banyak, sampean mau bantu aku nih, nggak usah dibantu. Biasanya kan biar enteng gitu, nggak mau malah fee-nya kurang. Nah, itu yang pagi kalau di si cepat tuh sama Rik, maksudnya kalau yang pagi lebih banyak emang daripada yang sore barangnya. Lebih banyak pagi mas. Ada sih kurir yang pagi itu mas ya, dia itu emang waduh bukan main sih mas, 150 paket setiap hari. Buset.